videonya dimulai, jangan lupa ya di like, komen, dan di subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Baik, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Wartina Pauji. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati, Cirebon, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Bahasa Indonesia semester 5. Di video kali ini saya akan membahas pelajaran mengenai teks eksplanasi. Apakah kalian sudah tahu apa itu teks eksplanasi? Kalau belum, mari kita sama-sama simak videonya. Halo anak cerdas, jumpa lagi dengan Kak Wartina di sini. Semoga kalian semua bahagia selalu ya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, kita harus selalu menjaga kesehatan jiwa dan raga dengan selalu menjaga kebersihan. Karena an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Untuk itu, anak-anak cerdas di sini jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan ya. Dengan cara rajin mencuci tangan sampai bersih agar tangan kita terbebas dari kuman-kuman yang nakal. Juga menjaga jarak dan tak lupa memakai masker. Ketika keluar rumah, kita harus selalu berhati-hati dan selalu waspada. Karena pemerintah dan dokter menyarankan agar kita tetap berada di rumah saja. Nah, anak-anak cerdas, jika kalian memiliki urusan yang tidak terlalu penting dan bisa dikerjakan di rumah, lebih baik tidak usah keluar rumah ya. Nah, anak cerdas, dampak dari pandemi ini, pembelajaran di semua jenjang pendidikan dilaksanakan melalui dalam jaringan atau disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Walaupun pembelajaran dilakukan secara jarak jauh, anak-anak cerdas harus tetap rajin dan harus tetap semangat dalam menuntut ilmu. Karena orang yang menuntut ilmu akan dimudahkan dalam jalan menuju surga. Sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqa yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqa ilal jannah." Yang artinya, barang siapa menelusuri jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, kakak akan menjelaskan kompetensi dasar, indikator, dan tujuan yang harus dicapai. Adapun kompetensi dasar dan indikator yang harus dicapai bisa dilihat pada gambar di samping ya. Dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pembelajaran jarak jauh ini melalui audio visual, kakak berharap kalian dapat memahami, menyusun, menyajikan, mengidentifikasi, menelaah kebahasaan, dan dapat membuat teks eksplanasi. Langsung saja yuk kita mulai pembelajarannya. Jadi, teks eksplanasi itu teks yang menjelaskan sebab akibat suatu fenomena, baik itu peristiwa alam, ilmu pengetahuan, sosial budaya,
dan lain sebagainya. Adapun tujuan teks eksplanasi adalah untuk memaparkan sebuah proses sebab akibat terjadinya suatu fenomena. Nah, teman-teman, perhatikan contoh teks eksplanasi di samping ya. Jadi, pada teks eksplanasi di samping terdiri dari paragraf-paragraf yang merupakan paparan tentang akibat dan sebab maraknya demonstrasi di tengah-tengah masyarakat. Dalam teks eksplanasi tersebut, penulis menggunakan banyak fakta. Bisa dilihat ya teman-teman pada paragraf ke-6 dan ke-7. Jadi paragraf tersebut dibentuk oleh 4 buah kalimat yang semuanya berupa fakta. Selanjutnya, kakak akan menerangkan bagaimana cara memahami informasi dalam teks eksplanasi. Nah, teman-teman, cara memahaminya yaitu kalian harus tahu bagian-bagian pokok dalam teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu? Nah, bagian-bagian pokok tersebut terdiri dari pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi. Teman-teman bisa dilihat pada contoh di samping ya. Jadi, pada paragraf pertama teks di atas merupakan bagian-bagian umum dari pernyataan. Paragraf kedua merupakan bagian deretan penjelas dan paragraf terakhir merupakan bagian interpretasi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara memahami informasi dalam teks eksplanasi. Baik, selanjutnya kakak akan membahas mengenai identifikasi struktur teks eksplanasi. Jadi teman-teman, bagian-bagian struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Adapun identifikasi fenomena terdiri dari latar belakang kejadian, dan proses kejadian terdiri dari kronologis dan penyebab. Selanjutnya, ulasan terdiri dari mengomentari konsekuensi kejadian. Selanjutnya adalah menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Teman-teman sudah mengetahui kan kalau teks eksplanasi itu terdiri dari paparan suatu proses kejadian. Nah, di dalam teks eksplanasi terdapat kebahasaan yang banyak menggunakan konjungsi kausalitas atau kronologis. Baik, selanjutnya adalah bagaimana menentukan pola pengembangan dalam menulis teks eksplanasi. Jadi, menentukan pola pengembangan dalam teks eksplanasi terdiri dari 2 bagian, yaitu pola pengembangan sebab akibat. Teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping ya. Yang kedua, pola pengembangan proses. Nah, contohnya bisa dilihat ya teman-teman pada gambar di samping. Nah, teman-teman, sampailah kita pada pembahasan yang terakhir, yaitu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kebahasaan. Baik teman-teman, simak ya. Yang pertama, yaitu mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi teks eksplanasi. Yang kedua, menyusun kerangka teks eksplanasi. Yang ketiga, mengembangkan kerangka teks eksplanasi. Dan yang keempat atau yang terakhir, menyusun teks eksplanasi. Untuk lebih memperdalam lagi, kita bahas ya kuis berikut. Anak cerdas, pilih salah satu jawaban yang benar ya. Manakah yang termasuk struktur teks eksplanasi? Nah, anak cerdas sudah tahu kan jawaban yang benar yang mana? Silahkan dipilih ya. Sekarang kakak akan beritahu jawabannya.
Jawabannya adalah A, karena struktur teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Selanjutnya soal nomor 2, yaitu tujuan dari teks eksplanasi adalah. Nah, anak cerdas, kalian sudah menyimakkan penjelasan dari kakak. Kalau sudah, pasti anak cerdas tahu mana jawaban yang benar. Silakan dipilih ya. Sekarang kakak akan memberitahu mana jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah D. Karena tujuan dari teks eksplanasi adalah menjelaskan proses suatu fenomena dengan menekankan pada aspek sebab akibat. Jadi yang lain salah ya anak cerdas. Selanjutnya, kuis yang terakhir yaitu deretan penjelas pada teks eksplanasi berisi hal-hal sebagai berikut. Wah, anak cerdas, pasti kalian sudah tahu mana jawaban yang benar, karena tadi kakak sudah menjelaskan. Silakan dipilih ya jawaban yang benar. Nah, sekarang kakak akan memberitahu jawaban yang benar. Jadi, jawaban yang benar adalah B. Mengapa? Karena deretan penjelas pada teks eksplanasi berisi proses terjadinya suatu hal dengan menekankan sebab dan akibat. Jadi, yang lain salah ya anak cerdas. Sebelum pembelajaran ditutup, kakak akan mengasah kemampuan kalian ya, yaitu dengan memberi tugas individu dan tugas kelompok. Teman-teman, jangan lupa menyiapkan buku dan pulpen ya untuk mencatat. Jadi, untuk tugas individunya, coba kamu buat satu teks eksplanasi berdasarkan bagian-bagian dan struktur teks eksplanasi tersebut. Kemudian, untuk tugas kelompok, carilah satu teks eksplanasi yang kamu anggap menarik. Lalu diskusikan ya bersama kelompok kamu dengan menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, pembelajaran mengenai teks eksplanasi telah selesai. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Langsung saja kita tutup pembelajaran kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.